namanya pedoman penyusunan APBD 2023. Nah, di dalam pedoman itu ada satu konsep dalam tata kelola keuangan daerah, itu money follow program. Ada reformasi ini, sehingga ada transformasi mengenai konsep dalam bagaimana kita merumuskan atau menyusun keuangan daerah itu di tingkat nasional maupun daerah. Nah, salah satu konsep ataupun metodologi, mungkin kalau saya menggunakan istilah metodologi untuk memahami money follow program ini. Jadi money follow program ini sebenarnya sesuatu yang sudah berlangsung dahulu, tapi dia disebut money follow function. Saat ini diterapkan money follow program. Ada perbedaan mendasar mengenai hal itu. Nah, ini yang mungkin nanti kita coba bahas di hari ini. Namun di sini konsepnya nanti, tapi saya sampaikan dulu kondisi aktual berdasarkan temuan-temuan. Nah, di sini pada kesempatan ini saya sampaikan temuan yang sudah dilakukan oleh dalam hal ini Bappenas ya. Dalam hal ini Bappenas tentang secara nasional itu apa sih isu-isu yang mengenai implementasi dari konsep money follow program ini. Teman-teman, saya punya suara jelas kah? Baik. Nah, di sini saya coba awali dengan statement kritis. Di sini ada dua pendapat ya, dari Kemenkeu dan juga dari Bappenas. Sebenarnya harusnya dari Diepdagri juga. Ya. Mungkin teman-teman nanti di sini bisa perkaya informasi mengenai redaksi kritis ini tentang money follow program ini. Nah, di sini bahwa dari sisi Kemenkeu mengatakan bahwa pengelolaan fiskal dalam tatanan konsep keuangan negara itu masih perlu dalam hal ini dari sejak reformasi keuangan daerah juga keuangan negara masih juga dijumpai kelemahan-kelemahan. Ada yang masuk sebenarnya. Saya terima dulu. Izinkan. Nah, walaupun sudah reformasi ya, tapi masih dijumpai kelemahan-kelemahan. Nah, dalam hal ini terkait dengan tata kelola keuangan daerah ataupun keuangan negara, ternyata masih ada masalah dalam sistem atau mekanisme perencanaan penganggaran itu sendiri, ya, penganggaran itu sendiri. Nah, mungkin waktu lalu sebelum reformasi itu masih menggunakan konsep money follow function, money follow function dalam artian bahwa uang itu dibagi berdasarkan tupoksi, ya, berdasarkan tupoksi. Dalam misalnya di kampus ya, di kampus ada 3 jurusan ilmu ekonomi, akuntansi, dan manajemen. Nah, berdasarkan tusi dari 3 jurusan ini, uang itu dimasukkan, dialokasikan, diproporsionalkan berdasarkan tusi itu. Nah, itu yang pendekatan money follow function. Nah, di sini Kemenkeu berpendapat mungkin bahwa masih banyak hal tentang bukan kesalahan, tapi kurang ketat dalam pengelolaan uang itu. Nah, sehingga saat ini diperbaharui atau transformasi dengan money follow program. Dalam artian di sini kita bisa tahu bahwa money follow program otomatis jika Presiden mengatakan visi misi Presiden dalam RPJMN mengatakan hal ini yang difokuskan, maka uang mengarah ke situ. Dalam artian juga di daerah, ya. Visi misi bupati, tujuan sasaran bupati pada aspek ini, maka uang keseluruhan akan ke situ. Nah, diharapkan seperti itu sehingga ada nilai dampak dari uang itu yang diimplementasikan dalam penatausahaan belanja ya, belanja daerah. Nah, ini yang menjadi temuan-temuan. Nah, Kemenkeu juga berkeyakinan bahwa masih tumpang tindih ya. Dalam artian tumpang tindih penyusunan program dan kegiatan antar kementerian lembaga dan juga harmonisasi antara setiap OPD ataupun melalui perencanaan daerah provinsi dan kabupaten kota yang melakukan harmonisasi
dengan perencanaan tingkat nasional melalui kementerian lembaga. Ya. Nah, dalam hal ini penting menurut Kemenkeu bahwa mungkin ya, metodologi manifold program ini bisa mengarahkan hal-hal itu sehingga meminimalisir tumpang tindih perencanaan penganggaran. Dalam hal ini perencanaan program itu sendiri dan perencanaan sisi keuangan pada program itu sendiri. Nah ini yang menjadi apa ya? Hal ini di tahun lama ini 2016, namun kritisan ini masih ada sampai saat ini. Jadi reformasi birokrasi tidak setampil maksimal seperti harapannya. Nah ini pendapat dari Kemenkeu. Ya. Ini pendapat dari Kemenkeu. Ya. Nah ada juga pendapat dari Bappenas. Ya, dikatakan bahwa manifold program implementasi manifold program dalam penatausahaan keuangan negara, di dalamnya ada tata kelola keuangan daerah, itu perlu dilakukan melalui proses manifold program. Nah, dalam hal ini tujuannya dalam proses pengamanan alokasi uang itu, bersumber dana itu. Ya. Otsus ini mensasar apa, DAK ini mensasar apa, DAU ini mensasar apa, PAD mensasar apa. Nah, sehingga perlu ada perencanaan menurut manifold program. Ya. Nah, ini beberapa isu aktual ya. Hal yang kadang mudah kita belajar teorinya, tapi dalam implementasi dalam pemerintahan itu sulit. Sangat sulit kita implementasi dia. Nah, ini yang pandangan dari Bappenas. Ya. Nah, di sini juga dalam artian bahwa ada harmonisasi atau kalkulasi antar sumber dana. Antar sumber dana dalam artian bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya disupport oleh APBD, APBN. Bila perlu ada intervensi dari sisi privat, dalam hal ini swasta melalui CSR biasanya ya. CSR bisa mendukung memperkaya kapasitas fiskal untuk mendorong proses pembangunan itu sendiri. Nah ini yang mungkin dua hal ini yang menjadi redaksi kritisnya. Redaksi kritis bahwa manifold program sebenarnya ditujukan secara praktis untuk mencoba meminimalisir adanya tumpang tindih pada saat proses perencanaan penganggaran, baik indikator kinerja maupun uangnya. Uangnya berarti berdasarkan sumber dana itu terpetakan dengan baik. Nah, yang kedua bahwa menjaga bahwa uang ini dikelola dengan baik. Di sini Bappenas menggunakan istilah mengamankan alokasi dana di setiap kementerian lembaga di tingkat nasional dan juga diharapkan di tingkat daerah bisa mengimplementasikan alokasi dana ini dengan baik melalui proses perencanaan dan penganggaran yang memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Ada akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan lain-lain. Ya. Nah ini yang menjadi redaksi kritis dalam materi ini. Nah inilah teman-teman bisa dari segi regulasi itu sudah ditetapkan yang teman-teman coba buat tugas itu ya. Teman-teman buat tugas bahwa di situ ada baca pedoman penyusunan APBD 2023 ditegaskan bahwa penyusunan didasarkan oleh salah satunya melalui pendekatan manifold program. Nah, penetapan metodologi dalam regulasi hukum tidak muncul secara tiba-tiba. Nah, ini gayung bersambut bahwa redaksi kritisnya ada, fenomena aktualnya itu ada. Nah, seperti ini yang disajikan. Ada banyak hal yang mungkin teman-teman bisa memperkaya. Nah, ini sudah saya cuma ambil aja dari internet mengenai keterkaitan antara regulasi yang disediakan pemerintah dengan isu aktual. Sehingga dapat dikatakan bahwa regulasi yang diciptakan pemerintah daerah dalam mempedomani penyusunan APBD di tingkat daerah itu ada fenomenanya dalam artian gitu. Jadi regulasi itu memperkuat bahwa kita perlu mengelola uang itu secara baik untuk menghindari hal-hal tadi ya, duplikasi anggaran kegiatan,
dana yang dikelola dengan tidak cukup cermat ya. Dalam bahasa Bappenas perlu pengamanan seperti itu. Ini siapa ya? Oke, lanjut. Nah itu teman-teman seperti itu ya, redaksi kritis mengenai apa itu money follow program. Teman-teman dengar suara kan? Masih dengar saya punya suara dengan baik? Baik, baik. Saya ulang ya, saya ulang. Jadi materi ini tentang bagaimana kemarin, pertemuan kemarin mengenai regulasi penyusunan APBD, kita temukan ada satu statement kalimat mengenai prinsip, tapi saya menggunakan itu metode ya, metodologi mengenai money follow program. Nah, ternyata redaksi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan itu memiliki latar belakang fenomena yang aktual. Nah, inilah salah satu contohnya ya, yang dikeluarkan oleh statement ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan juga Bappenas. Ya. Kemenkeu mengatakan bahwa kita perlu money follow program untuk meminimalisir tumpang tindih program. Tumpang tindih program itu bisa indikatornya yang kurang relevan ataupun begini, secara spasial, secara lokalisasi mengenai implementasi program itu. Contohnya begini Bapak, banyak prioritas nasional itu. Prioritas nasional bidang Kementerian Perhubungan, ya, pemberdayaan perempuan, kesehatan, pendidikan, hanya terkonsentrasi pada satu kabupaten kota. Padahal mungkin dia tidak perlu intervensi prioritas itu. Misalnya di Kota Jayapura. Kota Jayapura ini kita tidak perlu intervensi pendidikan terlalu sekuat itu. Kita perlu implementasi hal yang lain, pemberdayaan masyarakat misalnya. Pemberdayaan masyarakat kampungnya yang harus dinaikkan. Pendidikannya sudah maju. Tanpa lokasi pendidikan yang besar, pendidikan Kota Jayapura ini akan terus berkembang. Seperti itu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang perlu diredesain menurut Kemenkeu. Yang berikutnya dari Bappenas. Bappenas mengatakan bahwa kita perlu mengamankan alokasi dana ini dan juga perlu adanya integrasi sumber dana. Jadi alokasi dana, misalnya alokasi dana pendidikan, APBN melalui Kementerian Pendidikan dan Ristek Dikti ini, dia mengalokasikan berapa uang itu ke 34 provinsi. Nah, APBD di tingkat provinsi itu mengalokasikan berapa persen, dan kabupaten kota di masing-masing 34 provinsi itu mengalokasikan berapa. Nah, inilah pemikiran besar dari Bappenas supaya bisa mekanisme perencanaan penganggaran itu bisa seperti itu harmonis. Berapa persen APBN, berapa persen APBD pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, selain itu juga Bappenas mengharapkan adanya CSR dan lain-lain. Nah ini, CSR dan lain-lain dalam intervensi program pembangunan melalui peningkatan kekayaan kapasitas fiskal. Nah ini yang menjadi isu kritis yang kita akan bahas ya. Jadi gayung bersambut dari apa yang kita pelajari, ada redaksi hukum yang di dalam peraturan mengenai penyusunan APBD 2023 dan juga fenomenanya. Jadi fenomenanya seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau ditanya misalnya waktu ujian skripsi ataupun lain-lain bahwa kenapa money follow program itu perlu dilakukan, ya kita jawab saja bahwa untuk meminimalisir adanya tumpang tindih, ya, adanya integrasi antara perencanaan penganggaran, ya kan, mengamankan alokasi dana itu per sumber dana itu, terus mengajak atau berusaha mengintegrasikan kekayaan sumber daya keuangan yang ada di daerah itu dalam mensasar satu tujuan yang sama. Itu sebenarnya esensi yang ada dalam pendekatan money follow program. Sampai di situ teman-teman ada yang mau bertanya atau lanjut? Ada yang mau bertanya? Oke, lanjut dulu ya.
Nah ini, jadi materi kita ini hal yang lama ini, secara historis, bahwa fenomena ini ada di 2013. 2013, 13, 14, 15, 16, 17 mungkin. Periode ini masih ditemukan hal-hal ini. Namun banyak saya membaca sebuah jurnal ya, jurnal ilmiah yang menulis tentang manifold program. Ternyata kondisi 2013 itu masih terjadi sampai saat ini. Yang menjadi persoalan, apakah kita perlu mengganti lagi dari manifold program, manifold function menjadi manifold program? Apakah kita perlu lagi manifold activity? Kan tidak mungkin hal ini. Apa yang menjadi persoalan sebenarnya? Hal ini masih bisa berjalan hingga 10 sampai 15 tahun. Kondisi inkonsistensi perencanaan penganggaran yang tadi hal-hal fenomena ilmiah lah, fenomena yang terjadi di yang dikatakan Bappenas dengan Kemenkeu itu 15 tahun ini masih terjadi hingga 2023. Nah ini yang teman-teman perlu dikonsentrasi ini perlu melihat ini ya, melihat hal ini bahwa ada fenomena yang terjadi hingga 15 tahun. Kebijakan ganti kebijakan, tapi fenomena itu tumbuh subur dalam periode 15 tahun. Salah satunya adalah implementasi manifold program ini yang belum maksimal. Nah, secara konsep, alur ini sebenarnya sudah dilakukan dari Permendagri 13 sampai Permendagri berapa saya lupa ya. Perubahan dari Permendagri 13 2006 itu. Saya lupa nomornya itu. Bagaimana kita menyusun program kegiatan, kode rekeningnya berapa. Ya. Nah, di sini alur perencanaan dan penganggaran yang ideal ini, pada slide ini, yang kondisi ideal ini bahwa terbagi antara dua ya. Ada dua hal substansi besar secara tata negara, bahwa ada implementasi berdasarkan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan secara bersamaan juga dan saling terintegrasi adalah implementasi dari Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, pada implementasi Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang SPPN ini, bahwa dia diawali dari apa yang menjadi buah pikir dalam visi misi program presiden. Ya kan? Visi misi program presiden setelah pelantikan. Setelah pelantikan, bukan teknokratik, tapi visi misi program presiden. Dia akan bermuara di situ. Ya. Ini secara ideal ya. Nah, berdasarkan visi misi yang biasanya diterjemahkan ya, visi misi itu ada harmonisasi antara pendekatan politik dan teknokratik. Dalam hal ini, visi misi itu biasanya digagas oleh tim sukses ya. Saya boleh katakan begitu ya, tim sukses. Nah, terus dikonsultasikan, digodok bersama, dibahas, sehingga menjadi visi misi negara. Jadi kalau visi misi negara berarti ada sudah dikonsultasikan atau ada titik temu antara DPR RI dengan presiden ya, dalam hal ini perangkat-perangkatnya. Nah ini sehingga dia bisa dikatakan bahwa visi misi program presiden. Nah, namun walaupun ini digagas oleh istilahnya tim sukses ya, tapi dia perlu mempedomani RPJP ya, perlu mempedomani RPJP, yang menjadi pertanyaan bahwa apakah sudah sudah integrasi ke tidak RPJPN nasional itu sampai 2045 itu. Periode pertama Jokowi, periode kedua Jokowi sudah harmonis dari segi prioritas nasional, proyek nasional, prioritas pembangunan nasional itu sudah selaras tidak dengan catatan-catatan yang ada dalam RPJP. Ya, nah ini yang menjadi implementasi, sehingga dia dipedomani oleh kementerian lembaga
melalui penyusunan 5 tahunan RPJM nasional, dan tingkat kementerian lembaga menyusun dokumen range-nya masing-masing kementerian lembaga, ya, sehingga itu bisa menjadi dasar dalam penetapan uangnya dalam penyusunan range KL. Macam kita Uncen ini kan unit dalam KL. Nah, itu secara sederhana, logika sederhana yang perlu dipahami dari hal ini yang pada tahapan ini. Nah, bagaimana dengan daerah? Nah, daerah yang menjadi tantangan ini dua hal ini, bahwa kadang periodisasi kepala daerah tidak sama, ya kan? Misalnya begini, Bupati Bovendigul dengan periodisasi Bupati Kota Jayapura ini beda loh, karena proses pemilihannya beda, ya. Tanggal dengan beda, sehingga apa? Dari segi periode waktu kita tidak mensasar hal yang sama, sehingga apa? Apa yang dikerjakan pada hal yang sama pada dokumen RPJP sampai ke Renja ini tidak mensasar apa yang ditargetkan secara horizon waktu. Uangnya tidak lari loh. Uangnya mungkin dikelola dengan baik, tapi horizon waktunya yang tidak sama. Misalnya IPM 15% harusnya kita capai di 2019, tapi kita sudah capai di 2018. Nah, ada horizon waktu yang tidak sama. Nah, sehingga ini yang mungkin menjadi pertimbangan juga dalam proses pemilihan kepala daerah, ya. Sehingga mekanisme ini bisa jalan baik. Implementasi Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, yang berikutnya, jika ini sudah harmonis, ya, yang kita melalui konsep money follow program itu, ya. Ini kan implementasi money follow program itu ada di perencanaan juga, ya. Misalnya penyusunan RPJM. Ini kan money follow program, bagaimana di bab 5 RPJMD itu dipedomani oleh seluruh OPD. Jadi OPD tidak perlu membuat visi misi baru lagi. Saat ini kan tidak ada visi misi OPD kan. Dinas itu tidak punya visi misi. Visi misi hanya visi misi bupati terpilih atau wali kota terpilih atau gubernur terpilih. Nah, sehingga money follow program itu bisa berjalan, sehingga apa yang menjadi mandat delegasi oleh gubernur atau bupati wali kota itu harus dikerjakan oleh kepala dinas, sekretaris dinas, bidang program di masing-masing dinas. Seperti itu. Nah, ini yang harapannya implementasi yang harus dilakukan pada sistem perencanaan pembangunan nasional di tingkat daerah. Siapa yang memotori itu? Bapeda. Menurut hemat saya, Bapeda yang bisa memastikan money follow program itu bisa berjalan. Kalau Bapedanya itu lemah dalam teori dan implementasi money follow program, OPD-nya itu bisa bahaya, bisa tidak fokus gitu ya. Apalagi OPD-nya pintar, misalnya kepala dinasnya pintar, misalnya kepala atau pimpinan Bapedanya rendah, nah itu bahaya, jadi Bapeda itu disetir oleh OPD. Nah, ini juga menjadi kalkulasi penting dalam temuan-temuan mengenai kritis kelemahan perencanaan penganggaran di Indonesia. Oke. Hal yang sama juga yang dilakukan di implementasi Undang-Undang Keuangan Negara, ya, yang di orange ini. Yang sistem perencanaan pembangunan nasional ada yang warna apa ini ya? Hijau tua. Nah, ini. Sedangkan ini perlu diharmonisasi melalui Undang-Undang Keuangan Negara pada tahapan ini, ya. Jadi dalam artian RKA pada tingkat nasional itu disusun berdasarkan renja, ya. Berdasarkan apa yang direnja itu. Sekarang kan sistem ini kan menjembatani antara renja dan RKA itu kan ada sistem. Kalau di daerah namanya SIPD, Sistem Informasi Perencanaan Daerah. Nah itu, ya. Padahal dia ini dua dokumen yang berbeda dalam mekanisme yang berbeda, tapi dia dilakukan secara bersamaan kalau menurut saya, ya kan? Tidak nunggu RKP dilakukan dulu atau renja dilakukan dulu, ya. Yang saya ketahui di beberapa daerah bahwa renja itu menjadi fokus, jadi renja jadi dulu baru RKP itu jadi RKP, ya. Karena sebenarnya lampiran renja
ya kan, matriks program kegiatan dan subkegiatan dan beserta uang itu merupakan RKPD itu, ya. Jadi bisa bersamaan kayak yang bersambut. Nah, sehingga jika dari visi misi presiden sampai ke RKA ini aja sudah bagus di tahun 2023 ini, misalnya pada tahapan ini saja ya, tahapan ini di tingkat nasional ini sudah bagus, itu luar biasa ya. Nah, persoalan kita kan di tingkat nasional belum baik, di tingkat daerah apalagi. Nah, ini yang berpikir kritis pada konteks tata negara besar 34 provinsi ini sangat sulit. Nah, kalau kita di Papua saja sulit ini. Integrasi misalnya Kota Jayapura integrasi provinsi atau Kerom integrasi dengan provinsi agak sulit karena memiliki egoisme masing-masing. Masing-masing merasa diri pandai padahal tidak mau mendengar sehingga apa yang dilakukan dipercaya itu baik ternyata salah. Seperti itu ya. Nah, ini yang harapannya bahwa money follow program bisa dilaksanakan pada dua substansi besar, pada Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi money follow program pada dari dokumen RPJP, RPJMN, RKPD, Renstra, Renja, hingga pada era PPD, dan juga APBD. Nah, itu yang mungkin harus terimplementasi. Jadi setiap tanda panah ini, disitulah money follow program bekerja. Ya. Renja dengan RKA, money follow program bekerja di situ. Dalam menyusun RKA ini berkualitas tidak. Banyak temuan ya, secara temuan secara pribadi bahwa nama RKA itu kegiatannya bagus sekali. Misalnya begini, bantuan bibit ternak kepada masyarakat di kampung A, 400 ekor. Uangnya 450 juta. Waktu kita bedah itu RKA ternyata untuk beli sapi, beli bibit itu hanya 70 juta. Sisanya tuh habis di belanja, tidak langsung. Nah, ini yang dimaksud money follow program tidak seperti itu. Ya, money follow program tidak seperti itu. Jadi namanya keren sekali, padahal uang yang ke penerima manfaat itu hanya 70 juta dari 400 sekian juta itu. Nah, ini tidak boleh. Di dalam money follow program tidak bisa seperti itu. Jadi setiap tanda panah ini, money follow program bekerja. Jadi waktu Bapak Ibu ditanya, teman-teman ditanya, secara teori money follow program itu sudah kita ketahui. Tapi di mana kita melaksanakan money follow program itu? Tolong tunjukkan money follow program itu bekerja di pada saat tahapan apa? Di seluruh tahapan ini, di seluruh tanda panah ini, pada Undang-Undang SPPN dan juga Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi semua unsur metodologi money follow program harus diimplementasikan pada setiap tahapan. Seperti itu. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Teman-teman? Masih dengar suara? Oke, baik. Selanjutnya. Nah, ini mungkin sedikit mengenai temuan Bappenas ya, bahwa ini kondisi ideal dari tahapan tadi. Dari tahapan tadi bahwa ada sinkronisasi, harmonisasi hingga integrasi antara undang-undang, sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang keuangan negara. Nah, kalau kita membuat di sini Bappenas coba merangkum secara singkat, secara mudah dipahami ya. Nah, di sini bahwa di penyusunan rencana ini ya, ada beberapa output yang wajib disediakan. Ya. Nah, Bapak Ibu ketahui bahwa di Papua ini ada beberapa OPD di pemerintah daerah ataupun pemerintah daerah ya, apalagi dia tidak punya renja loh, tapi dia bisa melaksanakan kegiatan itu dan uangnya itu sah. Waktu diperiksa juga baik. Ini yang menjadi apa ya? Bukan anomali, paradoks. Kenapa? Secara regulasi harus ada, tapi ada beberapa daerah yang apa ya,
tidak punya rensranya tidak perlu ada, tapi uang itu datang terus. Nah, ini yang menjadi hal-hal secara idealis, praktisi, uh, uh, akademisi mungkin itu hal yang tidak dibenarkan, tidak bisa karena tidak lulus teori. Teorinya daerah harus punya RPJP, RPJMD, Renstra, harus punya Renja, terus setiap tahapan itu punya berita acara musrenbang setiap tahun dan setiap dokumen, ya kan? Setiap dokumen, tapi uangnya itu bisa datang dan bisa dikelola dan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Ya, ini menjadi apa ya? Menjadi temuan ya, temuan-temuan secara kepatuhan. Ya. Kita patuh terhadap setiap regulasi dan ada fenomena itu ya. Saya sendiri dapat beberapa daerah yang tidak punya dokumen-dokumen perencanaan, tapi dia bisa melaksanakan proses penganggaran dan dia bisa melaksanakan APBD. Ya. Nah ini bisa teman-teman nanti saya share materi ini, teman-teman bisa baca ya. Hal yang sama dari ini ya. Selanjutnya ini ya, temuan Bappenas ya. Temuan Bappenas secara singkat dalam laporannya bahwa problem utama perencanaan pembangunan di Indonesia adalah diskoneksi perencanaan dan penganggaran tadi ya. Jadi dalam artian di sini implementasi Undang-Undang Sistem Perencanaan Nasional dengan keuangan negara itu belum connect gitu ya. Masih jalan sendiri-sendiri dua undang-undang ini. Belum ada harmonisasi. Seharusnya siapa yang harmonisasi hal ini? Secara tupoksi adalah Bappenas. Ya kan? Secara implementasi mengenai tata kelola misalnya harus bagaimana, harus Seknek, ya kan, Sekretaris Presiden harus memantau ini. Kalau di tingkat daerah, Bapeda, ya, Bapeda harus memantau ini. Ini hal yang paling sulit loh ini. Kalau kita hanya baca teori memang gampang ya. Tapi waktu kita nyusun dokumen, misalnya RPJMD, RKP, itu sulit sekali itu. Mengatasi supaya perencanaan dan penganggaran tidak diskoneksi. Itu hal yang sulit. Karena apa ya? Setiap OPD itu kan kepala dinas itu kan manusia bukan robot. Dia punya pemikiran sendiri. Nah, menyatukan misalnya 34 OPD, menyatukan 34 kepala itu untuk satu persepsi itu sulit. Kalau menurut hemat saya itu yang paling sulit ya. Kenapa masih terjadi diskoneksi dan ini di tingkat pusat. Tingkat pusat ya lebih parah lagi ya. Banyak orang pintar sehingga ya, hal-hal ini sulit ya untuk ya, proses penyampaian persepsi. Nah, yang kedua adalah sinergi perencanaan pusat dan daerah tadi ya. Bagaimana keuangan daerah ini kita lihat dalam kacamata keuangan negara ya. Tidak boleh kita, kadang saya kurang sependapat. Beberapa pihak mengatakan bahwa kita berbicara keuangan negara berbeda dengan keuangan daerah, tidak bisa. Kita berbicara keuangan daerah dalam tata kelola keuangan negara. Karena keuangan daerah ini sebenarnya dahulunya tidak ada. Tapi karena ada kebijakan otonomi daerah, desentralisasi fiskal secara ekonomi publik ya, ekonomi publik, ada kebijakan-kebijakan seperti itu sehingga perlu ada payung hukum mengenai desentralisasi pengelolaan keuangan sehingga ada konsep keuangan daerah itu. Sehingga perencanaan pusat dan daerah ini kalau kita pada tingkat daerah kita harus melihat keuangan daerah melihat keuangan daerah menurut keuangan negara gitu ya. Menurut keuangan negara, tidak mendefinisikan sendiri. Nah, ini kadang dari paradigma itu banyak salah. Kita otonomi kok kita buat uang sendirilah. Kita kan sudah dikasih kekuasaan, tidak seperti itu juga. Nah, itu persepsi yang salah berarti. Dia tidak lulus berarti. Seperti itu ya. Ini sehingga hal ini bisa terjadi. Yang berikutnya ada tadi ya, yang ini ya. Ini yang dimaksud pada ini ya. Ketidaksesuaian jadwal pembahasan antara pusat dan daerah. Karena apa? Periodisasi masa kepemimpinan presiden dan wakil presiden, bupati, gubernur, wali kota, DPRD, DPR RI itu beda-beda. Sehingga hal ini sulit untuk didapat kalau menurut hemat saya. Dan yang berikutnya adalah perencanaan dan penganggaran belum berbasis bukti.
dalam artian bahwa kayak tadi ya, fenomena namanya bagus dalam dokumen perencanaan, bantuan bibit kepada masyarakat, uangnya 400-an juta, tapi waktu dibedah RKA itu hanya 70 juta yang ke masyarakat, yang lainnya habis di operasional. Nah, ini yang menjadi masalah. Padahal, ya, padahal 15 tahun sampai 20 tahun ini, kita sudah menyusun perencanaan secara pendekatan politik, proses teknokratik, dan partisipatif. Pendekatan politik tadi ada harmonisasi antara tim sukses dengan pemerintah, dengan pemerintah, ya kan? Proses teknokratiknya dalam hal ini didukung oleh akademisi. Nah, partisipatifnya adalah semua unsur dilibatkan, yang dibuktikan dalam proses musrenbang dan konsultasi publik. Tapi fenomena ini masih terjadi. Otomatis kita bisa simpulkan bahwa bukan sistem yang salah, kan? Tapi pengelola setiap entitas yang ada dalam pengelola di setiap entitas yang berfungsi melaksanakan tusi itu. Pada tahapan apa, Pak? Pada tahapan ini ya. Pada tahapan ini. Misalnya waktu OPD menyusun RKA, ya, dia berpedoman kah tidak atas renja yang disusun. Jadi dokumennya OPD yang buat, RKA-nya OPD yang buat, tapi dia tidak percaya dengan dokumen yang dia buat. Jadi renja dibuat dengan sendiri, RKA dibuat sendiri. Harusnya RKA merujuk kepada renja. Tapi renja dengan RKA dibuat pada satu OPD dengan hasil yang berbeda. Nah, ini yang dimaksud secara partisipatif, teknokratik, politik. Ya. Sehingga satu contoh itu sebagai bukti bahwa problem ini masih ada. Ya. Apalagi pada tingkat besarnya ya, manajemennya penganggaran pelaksanaan ini kan mekanisme secara teoritis ya, masih bermasalah. Jadi antara tahapan 1 dan tahapan 2 ini masih ada area kritis. 2 dan 3 area kritis ya. Masih banyak area kritis yang ada dalam 5 tahapan ini. Padahal kita punya pendekatan sistem yang baik. Nah, ini yang mungkin dimaksud dalam slide yang saya sampaikan ini. Nah, ini yang diperjelas di sini ya. Siapa melakukan apa dan seharusnya dia melaksanakan dan mematuhi mekanisme pada setiap tahapannya. Kalau kita lihat pada tahapan perencanaan, bahwa RPJMN itu dibuat oleh Bappenas. RPJMN dibuat oleh Bappenas. Renstra, dulu namanya Ranstra ya. Ada istilah itu ya, Ranstra. Itu kementerian lembaga harus buat. Istilahnya kalau ada 70 kementerian ya harus ada 70 Renstra. Bappenas dan Kemenkeu membuat pagu indikatif. Misalnya prioritas 1 nasional. Istilahnya pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, itu harus dibuat pagunya. Berapa triliun pada pagu itu. Nah, itu tugas Bappenas membuat itu. Ya, Renja Kementerian Lembaga, Bappenas buat RKP. Nah, ini ya, ada secara teoritis sudah ada ini panduan ini. Tapi sulit loh ini. Sulit ini. Ya. Sulit untuk mengharmonisasi ini. Misalnya partisipatif. Walaupun ini Bappenas menyusun RPJMN, tapi membutuhkan 12 entitas yang ada ini ya. Membutuhkan Renstra, membutuhkan Pagu. Tapi Bappenas yang menjadi pemimpin pada produk ini. Ya. Misalnya Renstra dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Jadi bukan dibuat sendiri, tapi melibatkan Bappenas, Kemenkeu. Nah, proses ini yang belum berjalan secara maksimal. Ini yang dimaksud ya, harus dipenuhi. Sorry ini ya, tertimpa ini ya. Ini tertimpa ya. Mohon maaf ya. Ini harusnya ini dulu ya. Sorry ya, tertambah sudah. Ini harusnya ini. Masih kedengaran kah suara saya?
Saya copy terlebih. Oke, silahkan. Iya. Mm-mm. Tersebut. Iya. Heeh. Iya. Iya. Dari produk perusahaan. Heeh. Oke, jadi kan seperti ini ya. Dalam sudah ya, saya bisa jelaskan ya. Oke, jadi begini ya. Uh, Waktu kalau macam teman-teman sempat ikut musrenbang tingkat provinsi ya, itu sampai Bank Papua, Bank BRI, Bank Indonesia, lembaga lembaga asing non donor, lembaga asing donor, ada lembaga asing itu non donor dan donor ya. CSO, terus lembaga LSM, itu semua diundang. Jadi dia bisa berpartisipasi melalui fiskal, misalnya donor dan non donor, ya. Dia kontribusinya uang, ya, uang. Maksudnya dalam ini program yang datang tapi dengan uang. Misalnya UNICEF, ya kan, UNDP, terus apa lagi ya dulu ya, USAID, terus apa lagi ya, banyak ya itu ya. Nah itu datang dengan program dan uang, ya. Jadi itu disebut mitra pembangunan. Kalau sempat saya itu mitra pembangunan. Nah, yang jadi masalah bahwa ini saya bicara masalahnya dulu ya. Yang jadi masalah bahwa kita tidak punya struktur yang baik di pemerintah daerah untuk mengelola hal itu. Ya, dulu di Bapeda Provinsi Papua itu ada satu satu subbidang. Dia satu subbidang, bayangkan itu. Jadi dia bukan bidang, dia subbidang. Jadi kan dia eselon berapa itu ya? Eselon 3 ya. Eselon 3 ya, kalau tidak salah. Bayangkan dia kan kalah itu. Padahal ini hal yang besar. UNICEF, UNDP itu datang dengan uang yang besar loh. Tapi dia hanya dikelola oleh unit yang kecil. Eselon eselon berapa? 3 ya. Kepala bidang itu eselon 3. 3A atau 3B itu ya, kalau di 3 provinsi. Apalah dengan unit yang besar dengan unit yang kecil ini dia mengelola lembaga-lembaga bilateral, multilateral yang besar ini. Nah, ini yang menjadi persoalan kita pada sisi organisasi atau tata kelola penatausahaan kita tentang sumber daya di luar APBD atau APBN. Nah, yang berikutnya, permasalahan berikutnya bahwa daerah, misalnya provinsi, dia tidak membuat peraturan, regulasi mengenai pengelolaan hibah ataupun CSR. CSR. Nah, bisa jadi temuan-temuan banyak ini kan karena begini, begini. Waktu uang ini dikasih oleh misalnya oleh organisasi apapun ya, perusahaan apapun, tambang dan non tambang, tapi dia mau dikelola secara bagaimana? Apakah dia masuk dalam APBD? Kalau dia masuk dalam APBD, apakah dia itu berkelanjutan? Itu menjadi pertanyaan. Misalnya supporting PT Freeport, ya, misalnya yang rutin ini kan misalnya pemberdayaan ekonomi itu rutin, otomatis dia harus masuk dalam proses APBD. Dalam artian begini, waktu kita tata kelola misalnya 2024 ini ya, kita membuat APBD, otomatis apa yang diberikan oleh Freeport itu harus tercatat dalam APBD, ya, harus tercatat dalam APBD. Itu idealnya. Namun kita kembali mengingat yang tadi saya sampaikan, permasalahan bahwa kita tidak punya regulasi yang kuat untuk mencatat itu. Ingat bahwa setiap uang dalam APBD itu harus ada dasar hukumnya yang menjadi temuan dan kita dapat tangkap banyak. Ini kan karena itu saja kita menyepelekan regulasi. Padahal kita tidak pencuri uang loh. Uang ini kita langsung buat betul-betul ini. Kita tidak tanpa pencuri uang sepeser pun.
tapi kita dapat tangkap dari KPK. Karena tadi kita cuma percaya terhadap keyakinan hati, harusnya mau bangun masyarakat, sudah, oke gol, kegiatan itu lolos. Tapi waktu pemeriksaan, kita kena. Karena apa? Daerah lalai dalam menyusun regulasinya. Contoh, misalnya Mimika. Mimika itu perlu menyusun pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, ya kan? Terus akuntansinya bagaimana? Sehingga ada supporting dana dari PT Freeport dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk apa? Penyertaan modal ya, penambahan aset. Misalnya PT Freeport bilang, tahun ini saja saya kasih ke uang, tapi saya langsung implementasi ya, saya langsung implementasi. Nah, yang menjadi masalah tidak ada serah terima. Ini jalan ini dibangun oleh Freeport, tapi kita kasih ke pemerintah, otomatis harus ada penyerahan barang, apa istilahnya ya, apa serah terima ya, serah terima. Ini yang menjadi persoalan. Keyakinan saya bahwa itu harus dilakukan karena tadi Money Follow Program menganjurkan bahwa ada supporting dana dari CSR atau perusahaan-perusahaan. Tapi dalam tata kelola keuangan daerah menurut keuangan negara, daerah harus memperkuat tata kelola regulasinya. Sehingga setiap aliran dana yang masuk dari luar itu tercatat dengan baik. Tadi Bappenas mengatakan bahwa pengamanan. Pengamanan ini bukan persoalan kita salah menggunakan uang, tapi kita juga harus jaga diri. Jangan sampai saya misalnya kepala dinas, saya kerjakan dengan baik, besok-besok saya dicurigai melakukan tindakan korupsi. Padahal hanya kesalahan administrasi keuangan, tidak ada dasar hukum. Nah ini, jadi sangat diperbolehkan dan sudah menjadi kepatutan dan didukung oleh teori money follow program dan juga good governance. Dan itu, kalau secara teori itu nanti besok minggu depan saya sampaikan, ada teori institusional. Ya. Itu bagaimana uang itu bisa dikelola merujuk kepada tujuan organisasi itu. Nah, jadi tidak ada salahnya, namun itu tidak dituangkan dalam regulasi kadang-kadang. Sehingga dia menjadi hal yang mata pisau kembali ke kita. Dan seperti itu. Sehingga misalnya contoh YPMK ya, kalau di Freeport itu ada pendidikan kesehatan. YPMK dia dana itu dulu tuh dana pemberdayaan ya, tapi setahu saya saat ini PT Freeport itu dana itu disebut dana investasi sosial. Setahu saya itu dulu dana pemberdayaan masyarakat umum Kemoro, tapi sekarang disebut dengan dana investasi sosial yang dikelola oleh YPMK. Nah ini sedikit pemahaman saya ya tentang PT Freeport. Namun di sini bahwa bagaimana mekanisme antara PT Freeport, Lemasa Lemasco, YPMK, dan dinas-dinas. Nah ini bagaimana money follow program yang tercipta dalam setiap organisasi ini. Sehingga uang itu yang dianggarkan oleh PT Freeport ditambah dengan uang yang dikelola melalui APBD, itu bisa menjadi injeksi positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Ambung Mekamoro. Nah ini yang mungkin menurut saya bahwa kesimpulannya bahwa pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah harus diperjelas. Mungkin itu, teman. Selanjut, bisa ya? Oke. Oke, makasih pertanyaannya ya. Oke, nah ini ya. Nah ini ada fenomena, teman-teman. Ini bisa ya ini sekaligus ini bisa jadi perenungan teman-teman kalau mau buat skripsi. Hal yang sederhana ini ya. Kita petakan jumlah kegiatan, jumlah indikator, kita petakan langsung atau tidak langsung, kita presentasikan, kita tampilkan dalam data, bisa jadi skripsi. Nah ini bisa menjadi ide teman-teman di ekstensi, bisa menjadi ide ya. Oh saya misalnya analisis defisiasi RKPD Provinsi Papua. Itu sudah jadi satu skripsi. Terus defisiasi Renja-Renstra Kabupaten Kota Jayapura, satu Renstra. Terus ganti lagi kabupatennya kota, misalnya Biak
Genyem misalnya, ya sudah jadi seperti itu. Untung Genyem belum jadi kabupaten ya. Waktu itu saya nulis itu banyak-banyak. Nah ini juga ya, ini yang menjadi temuan bahwa implementasi itu belum belum berjalan baik. Nah bukti kuantitatifnya ada nih, ya prioritas dalam RKP 2012 ya bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola, jumlah program di seluruh kementerian lembaga itu ada 17 program. Nah, dari 17 program itu di dalamnya itu ada 52 kegiatan. 52 kegiatan dengan 144 indikator kinerja. Indikator kinerja ini adalah ciri apa yang kita kerjakan di program itu atau kegiatan itu. Nah, dari 144 ini ya sepertinya nih ya, 144 ini dipetakan ya, dipetakan langsung atau tidak langsung. Nah, langsung dan tidak langsung ini bisa ke langsung ini bisa ke masyarakat. Misalnya begini, bidang pendidikan. Misalnya begini, bantuan seragam itu otomatis langsung. Dia terdefinisi langsung karena yang menerima itu apa? Siswa. Ya, siswa yang menerima berarti langsung. Tapi misalnya begini, pembangunan atau penyediaan modul bahan ajar, ya, penyediaan bahan ajar. Jadi kalian buat bahan ajar, ya, bahan ajar nanti bisa digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang buat bahan ajar kan guru. Nah, guru ini terdefinisi penerima manfaat atau tidak? Nah, ini juga bisa menjadi pertimbangan, ya.